Saya merasa bagus kalau saya bercerita. Kemarin sebelum kedatangan Paus di bandara, kami diundang ke Istana Presiden. Pak Presiden bertanya apa yang masih kurang dan dapat dibantu oleh pemerintah dalam rangka kedatangan Paus. Suatu gestur yang sangat simpatik, menunjukkan keterbukaan dan hospitalitas yang amat tinggi dari pemerintah Republik Indonesia. Dan pada waktu itu saya hanya mengatakan semuanya sudah siap, tinggal melaksanakan. Kami pergi ke bandara, kita semua sudah tahu. Ketika kami bertanya kepada delegasi Vatikan, semuanya merasa puas, merasa bahagia karena semua rencana berjalan dengan sangat lancar berkat dukungan dari pemerintah yang begitu besar dan berkat kerja panitia yang sungguh dahsyat. Itu yang kemarin. Saya juga melihat, saya kira Anda semua juga melihat betapa Bapak Suci itu sungguh sangat mencintai anak-anak, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang tidak tidak tinggal di tengah-tengah keluarga, tetapi di panti-panti asuhan. Kalau melihat videonya itu kan sangat menyenangkan. Pagi ini kami disambut secara resmi oleh pemerintah. Presiden menerima Paus Fransiskus dengan upacara yang sungguh-sungguh sangat mengagumkan. Dalam arti upacara itu sangat agung. Saya sendiri merasa tergetar. Saya belum pernah melihat upacara kenegaraan yang seperti itu. Dan betapa Paus Fransiskus dicintai oleh siapapun. Tadi ketika kami bersiap-siap dalam bentuk istana, kami mendengar karyawan-karyawan istana itu berteriak-teriak di belakang. Saya membayangkan kalau kepala negara lain yang datang tidak akan disambut dengan cara seperti itu. Saya bayangkan formalitasnya sangat tinggi. Tapi sekali lagi kehadiran Paus Fransiskus berbeda dibandingkan dengan kepala-kepala negara yang lain, karena memang fungsinya tidak sama dengan kepala-kepala negara ini. Sesudah acara penerimaan resmi, Bapak Suci berbicara dengan mata dengan Presiden Joko Widodo, masing-masing didampingi oleh Menteri Luar Negerinya. Kami tidak tahu apa yang dibicarakan. Sesudah itu kami diundang untuk bertemu bersama-sama dengan korps diplomatik, dengan para menteri dan pejabat-pejabat lembaga negara. Dan di situ Bapak Presiden menyampaikan pesan, Bapak Suci menyampaikan pesan. Bapak Presiden pesannya tidak panjang, dan saya kira kita semua sudah dapat menduga, yaitu berterima kasih atas kehadiran Paus Fransiskus, karena kehadirannya sangat penting tidak hanya umat Katolik bagi umat Katolik, tetapi juga untuk bangsa Indonesia, untuk menentukan cita-cita bangsa Indonesia hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan segala macam penjelasan. Demikian juga Paus Fransiskus bicaranya agak panjang, bisa melihat teksnya itu 6 halaman, maka saya tidak ingat semua yang beliau katakan. Tetapi beberapa hal yang saya anggap penting adalah ini. Satu, Bapak Suci berterima kasih atas penerimaan yang begitu istimewa beliau datang ke Indonesia ini. Jadi sudah saya katakan, kehadiran dan peranan pemerintah sungguh sangat istimewa. Yang kedua, beliau menanggapi pidato Bapak Presiden mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan salah satu filosofi kehidupan bangsa Indonesia dengan segala macam uraiannya, sangat menghargai. Pancasila juga disebut, meskipun tidak dengan kata-katanya, tapi 3 sila yang secara khusus disebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, dengan harapan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menumbuhkan persatuan
Persatuan Indonesia. Dan ketika bangsa kita sungguh bisa bersatu, buahnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila. Bapak Suci banyak berbicara mengenai itu, uraiannya bisa dikarang sendiri. Kita semua sudah tahu kira-kira apa yang beliau katakan. Yang juga menarik adalah singgungan di dalam hal politik. Ketika cita-cita kita tinggi, tetapi seringkali keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, kita cita-citakan. Mesti misalnya kesatuan agama yang seharusnya mempersatukan di tempat-tempat tertentu justru digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mulia, misalnya itu. Lalu yang juga menarik bagi saya ingat adalah kata-kata ini, politik adalah bentuk yang paling mulia dari kasih. Kita jarang mendengar kata-kata seperti itu. Politik itu kotor, itu biasa kita dengar. Tetapi bahwa politik pada dasarnya adalah wujud kasih yang sangat unggul, itu tadi diucapkan oleh Bapak Suci. Saya kira konsekuensinya akan besar kalau itu dikembangkan dengan berbagai macam tafsiran, dan bukan hanya tafsiran tetapi perwujudannya. Itu kira-kira yang tadi dibicarakan. Nanti pasti teksnya akan disebarkan kepada para wartawan yang teks yang asli atau resume. Sekarang Bapak Suci sedang bertemu dengan anggota Serikat Yesus di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Sejak menjadi paus, kalau berkunjung ke negara-negara lain, Paus Fransiskus selalu menyediakan waktu untuk bertemu dengan sesamanya anggota Serikat Yesus. Karena spiritualitas yang sama, karena perutusan yang sama, meskipun beliau adalah paus, tapi beliau tetap adalah seorang anggota Serikat Yesus, dan spiritualitas yang amat sangat menonjol yang biasanya sekarang dipakai dengan istilah yang lebih populer, itu diskresi. Jadi memilih, itulah spiritualitas dasar anggota Serikat Yesus. Dan kalau sekarang Bapak Suci Fransiskus memilih untuk hidup sederhana, itu adalah buah dari diskresi. Kalau sekarang, kemarin saya sengaja memperhatikan sepatunya. Saya kan dekat ya melihat sepatunya. Biasanya Bapak Suci itu memakai sepatu merah atau putih. Tapi kemarin saya lihat sepatunya itu hitam dan sudah lekuk-lekuk, itu tandanya sudah lama dipakai. Itu bukan sekedar kebetulan, itu adalah pilihan. Kalau beliau mengunjungi Indonesia, kemudian Papua Nugini, Timor Leste, dan sebagainya, kenapa tidak turun dulu di Singapura? Itu adalah pilihan. Pilihan untuk tetap hidup sederhana. Tetapi itu bukan tidak sekedar karena motivasi tertentu. Yang seringkali tidak dilihat adalah landasan atau inspirasi imannya. Kalau kita melihat sejarah riwayat hidup Paus Fransiskus, satu titik yang sangat menentukan dalam hidupnya sampai sekarang adalah pada waktu beliau berusia 17 tahun, tanggal 21 September. Pada waktu itu beliau mengalami, kalau sekarang mungkin istilah populernya pengalaman mistik. Pengalaman mistik itu pengalaman akan Allah yang begitu mendalam dan mengubah seluruh hidup. Saya katakan mengubah seluruh hidupnya itu adalah pilihan-pilihan. Tadi juga Bapak Suci, Bapak Suci mengutip kata-kata Santo Yohanes Paulus II pada tahun 89. Pesannya dalam peristiwa yang sama seperti ini. Isinya sama. Ketika semua menghormati hak semua orang, hak asasinya, maka ini akan menjadi landasan yang sangat kuat bagi negara Anda untuk bertumbuh semakin hari menuju semakin keadaan yang semakin baik.
kira-kira seperti itu. Nanti kita belum tahu apa yang beliau katakan dalam pertemuan di gereja katedral, karena biasanya teks-teks semacam itu di embargo, baru boleh disebarkan kalau sudah disahkan. Terima kasih. Pak Uskup, kita kan melihat antusiasme umat Katolik ini sebegitu besar ya, bahkan di istana sampai ada yang nungguin di depannya, dan di Bundaran HI juga menyambut Pak Franciscus begitu ya. Dari Pak sendiri, apakah ada impresi terhadap warga Indonesia yang sudah menyambutnya, ada tidak? Sangat. Jadi setiap kali sejak kemarin sampai tadi siang, Nuncio yang selalu berada bersama-sama dengan Paus Franciscus selalu mengirim berita kepada saya bahwa rombongan Vatikan sangat bangga, sangat gembira, dan sangat kagum. Tadi uskup yang di sebelah saya juga mengatakan hal yang sama, dan bukan hanya rombongan Vatikan, disebut secara khusus Paus Franciscus merasa sangat bahagia tinggal datang berkunjung ke negara kita. Ini belum separuh ya. Nanti kalau sudah selesai pasti bukan hanya bangga, tapi bangga sekali. Saya tidak mendengar karena saya di mobil lain. Yang saya tahu, saya dengar ketika beliau mulai membuka jendela dan melambaikan tangan, kalau melihat ya, mobilnya kan disuruh minggir itu. Tidak berjalan di tengah lurus ya, suruh minggir. Itu tanda apa? Coba spontan, Paus minta supaya pengemudinya meminggirkan mobilnya. Paus membuka memelankan kecepatan dan melanggar larangan. Itu tanda apa? Tanda bahwa beliau ingin sebetulnya bersalaman dengan semua yang ada di situ, tapi kan tidak bisa. Jadi betapa cinta kasih Bapak Suci Franciscus untuk siapapun, dan kalau bisa, tidak mungkin, kalau bisa semua mau dipeluk atau kurang-kurangnya di sana. Pak, kenapa Indonesia yang pertama dipilih? Karena sebenarnya bisa kalau seluruh bisa ngapain baru ini. Itu yang tahu hanya Paus. Saya kira bisa sangat praktis ya. Indonesia jauh lebih besar daripada Singapura. Indonesia mempunyai kekhususan keistimewaan yang bermacam-macam dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu tadi rumus di dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, disebut juga preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau sebetulnya saya tafsirkan ya, cita-cita kemerdekaan kita yang terumus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan mirip-mirip dengan ajaran Bapak Suci, mirip-mirip dengan ajaran gereja. Jadi untuk meneguhkan ini, itu pasti. Kalau untuk meneguhkan semua yang baik yang sudah ada di Indonesia itu pasti. Bapak Kardinal, Bapak, memang kalau pertemuan nanti dengan tokoh-tokoh Katolik di katedral kan memang kita tahu bahwa teksnya masih embargo. Tapi kalau melihat daripada 1970 dan 1989 ini kan pertemuannya juga dilakukan dengan uskup, kemudian juga tokoh-tokoh Katolik. Apakah ini ada arahan bagaimana setidaknya para uskup ini menggembalakan umatnya atau seperti apa gitu mungkin template-nya? Saya tidak akan sempat bicara mengenai hal itu. Pertemuan itu seperti tadi dengan para menteri, lembaga negara, para diplomat, itu hanya setengah jam. Jadi Bapak Presiden berbicara, Paus berbicara, selesai, tidak ada tanya jawab. Saya juga begini, saya juga ini tafsiran, moga-moga tidak terlalu salah. Jadi kalau melihat tema dari kunjungan beliau ke Indonesia itu kan jelas ya, tulisannya Faith, Fraternity, Compassion. Itu yang mengusulkan adalah gereja Indonesia bisa tidak diterima oleh Vatikan, bisa diterima, ternyata diterima. Karena apa? Karena tema itu bukan konsep yang dikarang di belakang meja, tetapi itu cermin dari kehidupan gereja Indonesia. Kita ingin sebagai umat Katolik bertumbuh di dalam iman. Dan salah satu tanda indikator yang penting untuk iman adalah persaudaraan.
Kalau mengaku dirinya orang beriman atau beragama tapi berkelahi terus, pertanyaannya emangnya benar apa enggak? Lalu persaudaraan yang sejati itu buahnya adalah bela rasa, kedekatan. Kalau mengaku bersaudara tetapi buahnya bukan empati, bukan solider, itu juga bisa diberikan bertanya. Ini persaudaraan atau geng? Itulah yang akan diteguhkan. Saya yakin mengenai hal itu ya, karena waktu saya menerima surat pribadi dari Paus Fransiskus, beliau mengatakan begini, ketika saya ingat akan Anda, satu kata yang melintas di dalam pikiran saya, yaitu kata compassion, bela rasa. Kalau bahasa Indonesia belum begitu biasa itu ya, tetapi bela rasa kami menerjemahkan bela rasa. Pasti akan disebut. Oke. Terakhir bisa dijelaskan untuk yang besok? Saya juga sudah mendapat berita tersebut. Tiket tersebut semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kalau yang ada yang menjual, mohon hati-hati, jangan-jangan palsu. Ya, tiketnya itu dibagikan dari Vatikan Sebalik Gereja Indonesia kepada keuskupan-keuskupan dan organisasi-organisasi terkait yang diundang dan sudah didistribusikan. Jadi kalau beredar isu bahwa ada pembelian tiket dengan harga melambung, itu bisa dipastikan tidak berasal dari panitia ataupun hoax. Mari. Ini bisa dijelaskan untuk yang besok? Yang pertama, kegiatan di Masjid Istiqlal. Itu tuan rumahnya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Imam Besar Nasaruddin Umar. Acaranya mirip-mirip dengan acara dengan Paus Sumaryono. Jadi semua tamu hadir, sudah duduk, Paus datang bersama Imam Besar, lalu Imam Besar akan memberikan pidato, Paus akan memberikan pesan bagi kehidupan umat beragama, pasti spesifik mengenai hal itu, karena ini memang dialog antar lintas iman. Dan sesudah itu selesai. Tidak ada tanya jawab, tidak ada salam-salam, foto-foto juga tidak ada. Jadi sangat formal seperti itu. Kalau mau tidak formal nanti datang ke Vatikan atau ketemu sendiri dengan Bapak Suci. Di sini selalu seperti itu dimanapun. Saya pernah hadir yang di Korea, pernah hadir yang di Filipina, semuanya modelnya di sana. Sesudah itu beliau akan ke konferensi wali gereja Indonesia. Yang penting bukan konferensi wali gereja Indonesia. Yang penting adalah beliau ingin bertemu dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Selalu seperti itu. Kemarin malam di kedutaan besar Vatikan yang ditemui anak-anak panti asuhan para pengungsi. Selalu seperti itu pilihan. Besok sama, yaitu saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, yang miskin, yang pokoknya yang kurang beruntung. Sebentar, saya belum selesai. Itu sudah selesai. Lalu besok itu tanggal 5 ya, sehari sesudah itu kembali dan sore harinya misa. Mungkin Romo belum menjelaskan mengenai misa itu apa yang akan terjadi di sana. Ya, misanya akan dilaksanakan di dua stadion, stadion utama dan stadion Madia. Stadion utama akan diisi oleh 60.000 umat, sedangkan stadion Madia 26.000, kebanyakan adalah komunitas pendidikan, anak-anak sekolah, mahasiswa, serta guru serta dosen pendamping. Paus akan datang lalu dengan mobil terbuka yang disiapkan oleh PT Bidat, itu akan keliling di stadion Madia dan memberikan berkat kepada komunitas pendidikan. Sudah itu dia akan menuju stadion utama, keliling juga, menyapa umat yang hadir, kemudian merayakan Ekaristi jam 5 sore. Itu kurang lebih pelaksanaan misalnya, dan semuanya hari ini teman-teman di GBK sedang gladi bersih mempersiapkan semua acara tersebut. Romo, mampir ke Kamisan dong. Pasti tidak, Mas. Yang juga menarik adalah kemarin ketika bertemu dengan Presiden, itu Presiden
Presiden berharap dapat memberikan salam kepada Paus Fransiskus ketika beliau datang ke Stadion Madia. Jadi tidak masuk GBK, tapi ketika Bapak Suci pindah mobil dari mobil yang putih yang dipakai sekarang ke mobil yang akan dipakai untuk berkeliling, itu Pak Presiden menurut rencana kemarin. Saya tidak tahu kalau ada perubahan atau apa. Bapak Presiden sekedar akan menyalami selama menjalankan ibadah, lalu beliau kembali. Itu kami tafsirkan sebagai inilah wujud dari hospitalitas bangsa Indonesia yang sangat istimewa. Baik, teman-teman, terima kasih. Pasti bukan jengkol. Ada kecil. Silahkan membayangkannya begini ya. Bapak Suci itu usianya sudah panjang, perjalanannya sangat jauh, dan makanan itu bisa membuat orang sakit. Saya yakin makanan beliau akan dijaga sebaik-baiknya, dan salah satu wujudnya adalah menyajikan makanan yang sudah biasa. Ada chef-chef khusus yang disiapkan. Terima kasih teman-teman.